protes di Borgol, protes di Borgol ya. Aduh. Masuk suara lu nok ah. Oh iya. Ada. Saya jadi grogi ada. Pak, oke, mantap. Sepatah dua patah kata Pak, boleh. Baik, sore rekan-rekan semuanya, hari ini kembali dengan perkembangan penanganan perkara. Hari ini ada tersangka dan juga dilakukan nahan. Mendekati Hari Pahlawan, kami akan menyampaikan penetapan dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengurusan dana alokasi khusus atau DAK APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan lanjutan dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana alokasi khusus APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labura ini. Nah, tentu perkara ini juga merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN perubahan tahun anggaran 2018 yang diawali pada saat itu dengan OTT pada hari Jumat 4 Mei 2018 yang ada di Jakarta. Nah, kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan uang senilai 400 juta rupiah dan juga sejauh ini telah menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Amin Santono, anggota Komisi 11 DPR RI, kemudian Eka Kamaludin, itu swasta atau perantaranya, lalu ada Yayang Purnomo, kasih pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Ahmad Yats adalah swasta atau dia seorang kontraktor, lalu Sukiman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Nathan Pasomba, pelaksana tugas dan PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. Dan kemudian keenamnya ini telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Nah, di samping ini, dalam perkara ini juga KPK telah menetapkan tersangka atas nama BBD, yaitu Wali Kota Tasikmalaya. Saat ini juga masih dalam tahap proses penyelesaian penyidikan dan saat ini juga tersangka telah dilakukan penahanan oleh KPK di Rutan Cabang KPK Kapling C1. Nah, dalam proses penyidikan dan mencermati pada fakta-fakta yang ada di persidangan, KPK juga mencermati fakta yang berkembang hingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lainnya. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan meningkatkan pada status perkara ini ke tingkat penyidikan. Dan pada tanggal 17 April 2020 telah menetapkan tersangka KSS sebagai Bupati Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2016 sampai dengan 2021. Dan kemudian PJH, seorang swasta, Wakil Bendara Umum P3 tahun 2016 sampai dengan 2019. Nah, atas perbuatannya ini kemudian KSS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A kecil atau pasal 5 ayat 1 huruf B kecil atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedangkan pada PJH disangkakan dia melanggar pasal 12 huruf A kecil atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan junto pasal 65 KUH pidana. Dan untuk kepentingan penyidikan pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi dan juga kepada para tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan 29 November 2020 masing-masing terhadap TSK KSS itu di Rutan Polres Jakarta Pusat dan kemudian untuk TSK PJH di Rutan Polres Jakarta Timur. Bagaimana konstruksi perkaranya? Bahwa Halo Pak, gimana Pak? Nah, ada yang mau bisa disampaikan untuk Hari Pahlawan Pak, dikit Pak. Pak. Timur belakang mobil. Hah? Pak. Timur belakang. Oh, belakang ALS. Ada yang mau disampaikan Pak? Lihat, Bro. Oke. Hairudin. Pak Hairudin. Dadah. Pak Hairudin. Halo Pak, gimana Pak? Aduh. Ada yang mau disampaikan Pak di Hari Pahlawan? Di Hari Pahlawan kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Pak? Pak Hairudin. Jangan nortor Pak. Aduh. Tuh ya nortor.